Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, luar biasa. Kalian sudah berdoa tadi? Belum, Pak. Oke, satu orang akan kita berdoa. Saya, Pak. Oke, Elsa, silakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang kembali berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, katakanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang di surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami bersama kami. Dan jangan sampai kami berdoa, bebaskan kami dari dosa kami. Oke, sebelum kita mulai upacara, Bapak presisi dulu ya. Silakan dulu. Arisa, Febri, Alfrida. Hadir, Pak. Oke, luar biasa ternyata kalian semua hadir ya. Iya, Pak. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum kita melanjutkan materi, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bagaimana kalian bisa menceritakan kembali kronologi sejarah kelahiran dan secara runtut dari kelahiran Pancasila. Nah, tujuan yang kedua di sini yaitu kalian bisa mampu mengidentifikasi dan meneladani sikap pendiri atau para perumus sila-sila Pancasila seperti sikap saling mendengarkan dan saling menghargai pendapat satu sama lain tentunya saat kalian berdiskusi dalam kelas. Oke, anak-anak, menurut kalian Pancasila itu dirumuskan oleh tokoh pendirinya itu bagaimana? Apa kalian tahu? Tidak tahu. Oke, baik. Jadi sejarah dulu kita bagaimana para pendiri tokoh bangsa itu merumuskan dasar negara kita yaitu Pancasila itu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Nah, di situ mereka akan membentuk sesuatu badan yang dinamakan dengan BPUPKI. Jadi badan BPUPKI di sini yaitu badan penyelidik atau usaha persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan untuk membentuk negara Indonesia agar bisa mendapatkan dasar negara yang kita rasakan pada saat ini yaitu Pancasila. Nah, jadi dasar negara kita itu dirumuskan dengan waktu yang sangat lama. Itu membutuhkan proses di mana pada sidang pertama pada BPUPKI di situ bagaimana pidato dari ketua BPUPKI yaitu DRKRT Rajiman Widoyo Indikra. Nah, di situ tujuannya itu adalah membahas dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia dan dilanjutkan dengan pidato pembuka dari ketua BPUPKI. Nah, pada sidang 31 Mei dari Prof. Supomo yang mengusulkan konsep negara integral listrik. Nah, yang kedua, negara sebagai satu kesatuan. Semua golongan dan kepentingan dilebihkan dalam negara. Nah, yang ketiga, menekankan pentingnya persatuan dan kekeluargaan. Nah, pada tanggal 1 Juni Soekarno-Hatta, yaitu presiden pertama kita, dia mengusulkan pertama kali Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada saat itu dia mengusulkan ada 5 usulnya itu, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia itu sila ke-1. Nah, yang kedua internasionalisme, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, Soekarno juga menekankan pentingnya persatuan dalam gotong royong dan keadilan sosial.
Nah, pengertian Pancasila di sini, negara Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, sila yang berarti dasar atau prinsip. Nah, pada tahun 1945 Indonesia pada waktu itu dijajah oleh negara Jepang. Nah, ketika negara Jepang waktu itu kalah pada perang dunia kedua, dia menjanjikan kepada Indonesia untuk merdeka dari bangsa Jepang. Jadi untuk persiapan kemerdekaan tersebut, Indonesia diusul oleh negara Jepang untuk membentuk badan yang disebut badan BPUPKI. Nah, apa kalian tahu tadi? Apa kepentingan dari badan BPUPKI? Saya Pak. Oke, apa? Badan penyelidik usaha. Terus? Oke. Jadi di sini BPUPKI adalah badan persiapan usaha-usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya di sini pada BPUPKI yaitu menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bangsa Indonesia untuk apa? Untuk merdeka. Nah, yang kedua, di sini mereka akan untuk merumuskan dasar negara. Nah, pada sidang yang pertama, para tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Nah, tokoh yang pertama di sini yaitu Muhammad Yani. Pada 29 Mei, Muhammad Yani mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama itu pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 ketuhanan, 4 kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Oke. Nah, pada 31 Mei di situ tokoh yang kedua adalah DR Suyono. Nah, Suyono mengusulkan konsep negara integralistik. Nah, apa kalian tahu negara integralistik? Nah, konsep negara integralistik adalah di mana kita itu ingin disatukan segala kepentingan dan dari berbagai individu itu harus dirasakan bersama. Nah, pokok pikirannya di sini ada yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keempat, kelima. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, ini pertama kali kita bagaimana tokoh-tokoh bangsa itu mengetahui Pancasila. Nah, yang pertama yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno di sini adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima itu ketuhanan dan berbudayaan. Oke. Tetapi setelah mereka tadi bagaimana memperkenalkan dasar-dasar negara itu, setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 mereka membentuk panitia yang disebut dengan panitia 9. Nah, panitia 9 di sini yaitu dibentuk oleh BPUPKI itu untuk yang beranggotakan 9 yang bertugas menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara. Nah, hasil kerja panitia 9 itu pada tanggal 22 Juni 1945 itu menghasilkan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Oke, isi dari Piagam Jakarta itu yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh umat bijaksana dalam kemusyawaratan dan kewakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi sebelum
kita apa memiliki dasar negara yaitu Pancasila, pertama-tama itu dulu kita mempunyai namanya Piagam Jakarta. Nah, setelah berbagai runding yang dilakukan oleh para pendiri tokoh atau para perumus bangsa dasar negara itu, mereka menggantikannya pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Nah, pada sidang tersebut, sila pertama dalam Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai ciri khas itu adanya banyak agama dan ras atau suku, sehingga kalau Pancasila kalau Piagam Jakarta itu yang pertama tadi isi oleh ketuhanan yang dibaca dalam Islam, maka itu tidak adil bagi pemeluk-pemeluk lain, sehingga diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini untuk dilakukan untuk menjaga bagaimana persatuan rakyat Indonesia yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam merumuskan keadilan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita bentuk dalam satu kelompok untuk diskusi. Baik. Pertanyaannya, menurut kalian sikap yang diterapkan oleh para tokoh pendiri, para perumus dasar negara Pancasila tadi, sikap apa sehingga mereka menghasilkan dasar negara yang bisa menyatukan berbagai suku dan agama Indonesia? Saya memberi waktu kalian 5 menit untuk diskusi. Silakan. Diskusi dulu. Bagaimana sikap misalnya menghargai pendapat orang lain, misalnya mereka menerima pendapat orang lain. Saya memberi waktu kalian 5 menit untuk diskusi ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan maju depan. Ya. Oke. Empat kelompok tadi sudah diskusi bagaimana sikap yang diterapkan oleh para tokoh pendiri bangsa untuk sehingga mereka bisa menghasilkan dasar negaranya yaitu Pancasila. Silakan. Oke, Pak. Jawaban dari kelompok kami, Pak, menghargai pendapat orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kalian. Oke, silakan kembali. Baik, jadi itu adalah bentuk dari sikap yang dilakukan oleh para pendiri atau para perumus dasar negara yaitu Pancasila. Nah, sehingga hasil akhir dari proses yang mereka lakukan itu sehingga menghasilkan yang dinamakan dasar negara kita yaitu Pancasila. Oke, karena kalian tadi sudah menjawab bahwa sikap saling menghargai pendapat orang lain itu adalah sikap yang diterapkan oleh para pendiri bangsa atau para tokoh yang merumuskan dasar negara. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kalian. Menurut kalian ada 3 tokoh tadi yang merumuskan Pancasila. Siapa saja? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, Aisyah. Ada Muhammad Yamin. Oke. Ada Soekarno. Oke. Ada Supomo. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Kesimpulannya adalah Pancasila itu lahir dengan proses yang panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan dengan perumusan Piagam Jakarta oleh panitia 9 pada 23 Juni 1945 dan akhirnya disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan
para pendiri bangsa yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi adik-adik, itu adalah bagaimana kita untuk membentuk bagaimana tokoh baru untuk merumuskan asal negara itu tidak dengan waktu yang singkat, tetapi dengan waktu yang lama, sehingga mereka itu bisa merumuskan kelima sila Pancasila yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita jalankan dengan iman kita, yaitu kita mempunyai kepercayaan yaitu agama, dan yang kedua itu tadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mempunyai sikap yang adil terhadap teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga ini persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia di sini kita tidak hanya membaca atau kita menjalankannya tentunya dalam kelas. Kita bagaimana aku dengan teman sebangku dan teman-teman sekelas. Nah, yang keempat di sini kata-kata yang dipimpin oleh Tuhan bijaksana dalam kehidupan. Bagaimana melatih diri kita dan kita itu menjalankan segala kewajiban mereka itu dengan tanggung jawab dan adil. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial. Bagaimana kita itu menjalankan rasa keadilan kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Oke, jadi tugas yang kalian jalankan untuk ulangi misi kita yang harus dikerjakan adalah merefleksi kembali sikap apa saja yang harus kalian lakukan dari contoh dari tiga tadi, contoh yang merumuskan asal negara. Kalian akan membuat refleksi bagaimana sifat yang perlu dicontoh atau sikap yang perlu dicontoh oleh kalian untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah mengerti? Oke, baik. Kita ulang soal untuk pembimbing kita dalam doa. Saya Pak. Ya, bisa. Bapak Guru dan teman-teman, saya berserta yang Bapak sudah berdoa dan Bapak sama-sama Bapak kami. Oke,